Saya dari Madura langsung ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli. Yang saya tanyakan, Gus, pertama, kalau semua itu adalah Allah, kenapa muncul ada istilah materi sesuatu selain Allah? Itu yang pertama. Beda halnya kalau kita sudah di ahad. Kalau di ahad sudah nggak ada pembahasan Allah dan selain Allah. Itu ada pertanyaan, apakah ketika Rasulullah beraktivitas secara jasmani disebut sholat, ruhaniyahnya itu gak khusyuk? Halo, tarkib daripada khusyuk ruhaniyah posisi di ahad. Berhubung Pak, kita manusia itu masih di dunia, hukum syariat tetap berlaku. Terus kata Rasul, bagaimana materi di situ untuk dirimu sudah tidak menjadi materi? Bagaimana syariat yang kau lakukan itu sudah tidak menjadi syariat, justru menjadi hakikat. Dengan begitu kau akan bisa ahad, makrifat pada Allah. Makan itu syariat enggak? Syariat. Minum ya syariat. Di situ ada dua hukum, larangan dan perintah secara jasmani. Bagaimana menjadi ruhani? Bagaimana syariat ini menjadi hakikat? Ruhanilah akhirnya menemui Allah di dalam aktivitas itu. Akhirnya ketika ruhaniyah liqo pada Allah di situ, bertemu pada Allah di situ, kan di dalam ahad toh Pak. Akhirnya bagi mereka itu dunia, tapi bagi dia yang sudah di ahad hanya Allah. Itu namanya ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini golongan-golongan yang ada di makom muhadharah, banyak yang seperti ini. Dua di dalam makom muhadharah ini Bapak Ibu, ada golongan itu basirohnya, mata hatinya itu sudah bisa menembus di dalam kehalusan alam muhadharah yang nanti kami sebut sebagai alam musyahadah. Nanti lebih lengkapnya di makom pokok yang nomor 3. Makom di mana ruhaniyah sampeyan itu bisa masuk di dalam zona yang paling halus, yang Allah katakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Dia bisa masuk dan bertemu Allah di dalam penguasaan langit dan bumi. Ini hanya para kekasih Allah. Hanya para kekasih Allah. Sekalipun jasmaninya masih ada di muhadharah alam dunia, tapi ruhaniyahnya itu sudah bisa tembus di dalam alam musyahadah. Kita kembali ke makom musyahadah. Allah sudah tuangkan, sudah mengenas bagi golongan yang ketika saat di dunia itu tidak mau menerima ajaran dinul haq, itu disebut innalladzina kafaru sawaun alaihim
a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Allah lewat Muhammad ini, dikasih tahu atau tidak, diperingatkan atau tidak, tetap dia itu tidak percaya. Nggak percaya. Karena apa? Karena ruhaniyahnya itu terkuasai oleh sifat basariyah. Ruh Allah kasih sandingan dua sifat basariyah dengan sifat basirah, Pak. Di dalam sifat basariyah itu ada nafsu nafsiyah, yang dua ada nafsu amarah. Basiroh ini juga ada dua, dulur dua, satu lawamah, dua mutmainnah. Basariyah ini, Pak, ngajak elek, ngajak iman terhadap selain Allah, yaitu kesenangan dunia. Ruh ini dipaksa oleh wong loro niki lho sing gaplek iki ya. Iki ngarahno ruhaniyah umpam biar bercinta, berkasih mesra, anik budunya itu tidak pada Allah tapi togut. Lah, basirah kebalikannya, mengajak ruhaniyah ini untuk berjalan di atas jalan Allah. Di atas jalan Allah. Berarti ruhaniyah ini disuruh untuk menyembah Allah dan meninggalkan selain Allah. Ruhaniyah niki setiap diri manusia pasti akan seperti itu, Pak. Dikasih Allah seperti itu. Lah, golongan-golongan yang di situ ruhaniyahnya itu terkuasai sifat basariyah, masuk dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 6 atau berapa itu? Innal ladzina kafaru niki lho sawaun alaihim 4 atau 6, bisa pentinggal lagi. Terus ayat, jikalau kau tetap tidak percaya dengan adanya dinul haq, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu walahum adzabun azim. Tak tutup. Jadi ruhaniyah sampai kali kula basirah ini ditutup dengan basariyah. Lewat apa? Ya tergantung poksi kita. Kalau saya alim, berarti dengan ilmu yang menjadikan saya alim. Lewat kekayaan, dengan kekayaan itu menutup pada hatiku terhadap Allah. Tergantung poksi kita lewat mana. Terus di situ ghisyawatu walahum lan iku tetap kedue mereka adzabun utawi siksa azimun kang agung. Ning dunya wis ketok, sudah kelihatan kita disiksa Allah. Bagaimana? Oke, kita walaupun sugih, kita akan ketakutan kehilangan sugih. Kita punya kehormatan, Pak, disebabkan karena ilmu kita, otomatis masyarakat semua menghormat kita. Ketakutan kita kehilangan kehormatan. Loh, bentuk ketakutan kita itu tersiksa, Pak. Tersiksa hati ini. Karena kehormatan, kekayaan dan apapun itu adalah sebuah hijab, sebuah tutup yang ada pada hati kita. Kalau ada di golongan ini, bentuk siksa, apalagi setelah kita meninggalkan dunia. Subhanallah.
Ini yang menjadikan kita masuk alam barzah itu disebabkan ketika di dunia ini kita belum lepas dari ini. Apa sih barzah itu? Dinding, Pak. Maknanya barzah itu dinding yang tebal sebagai pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Artinya kesenangan duniawiyah itulah yang membarzah kita, menutupi ruhaniyah kita pada Allah. Barang siapa saat di dunia belum roboh barzahnya, dipastikan ketika dia meninggal, wa min waraihim barzakhun, pasti kita akan dimasukkan alam barzah. Makanya munculnya malaikat Israel itu sebabnya ya karena ruhaniyah kita masih terhijab. Israel niku malaikat itu lah makhluk toh Pak ya, makhluk. Sehingga malaikat Israel sing jabut nyawane wong kuwi mau anggite genah-genah enggak diocok-ocok Pak. Maksudnya diocok-ocok ya karena duniawiyah mau. Makanya ya apa pabrikku, ya apa bujuku, ya apa anakku, lah ngoten nggih. Ya Allah, itulah yang terjadi. Tapi bagaimana bagi ahli syuhud kekasih Allah? Apakah juga masuk di dalam alam barzah seperti mereka-mereka yang dimasukkan alam barzah? Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Sing jabut iku duduk malaikat utawa makhluk maneh. Sing jabut langsung Gusti. Apa mungkin malaikat Israel iku ndandangi si Gusti Allah belum saya tarap niku, rebukannya belum lah ngono ya, wani ya kira-kira wonten nggak berani. Kalau yang mengambil iku Allah sendiri, maka malaikat mengatakan sayaquluna alladzina udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat pada berbunyi berkata, selamat datang, tempatmu sudah disediakan. Diisarano Kanjeng Nabi dalam satu hadis, sopo sing iso njawab marobuka turune kaya kemanten anyar. Isyarah itu. Terus beliau di mana? Kalau yang menyebut Allah, ya dah, ya diletakkan di kelompok kekasih. Mana? Di laut, alam laut, alam berkumpulnya seluruh kekasih Allah, baik dari unsur nabi, rasul, wali-waline Allah. Kabeh tergabung dalam satu kata, para kekasih Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika saat ruhaniyah itu sudah menerima dinul haq, tolong saya kasih masukan, cepat lekas lakonono apa yang menjadikan kewajiban kita supaya bisa nuju nang seruane Rasulullah anibudullah itu. Tentunya kita harus tekun berkholwat, baik di tempat rame maupun di tempat khusus. Tempat rame berarti kita bekerja, jasmani kita awor campur dengan para makhluk. Kholwate jenengan ruhaniyah modale sirul asar Bapak Ibu. Kuncinya ada di situ. Sebab dengan sirul asr itu ada penegasan yang namanya su'aul basyirah, menanamkan ruhaniyah sampean bahwasanya wujudnya Allah yang memiliki nama Allah itu adalah hidup. Alladzi subhana alladzi, maha suci siapa alladzi, hidup, yaitu maha suci itu Allah, hidup itu yang memperjalankan seluruh makhluknya termasuk diri kita.
Akhirnya ruhaniyah sampean iku selalu merasa bahwasanya Allah yang memperjalankan diriku. Ini ada yang belum dimusyahadah tapi di muraqabah. Saya sebut sebagai kasab maknawi. Jadi jenengan ada di muraqabah. Rasulullah kalau mengatakan muraqabah itu ihsan, Pak, iman yang sudah ihsan. Anta budallaha ka'annaka taroh, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Bentuknya hatimu ada rasa iman yakin kalau hidup itu Allah. Di manakah hidup? Dijawab dalam surat Al-Hadid ayat 3, ya ning jaba ya ning jero, di awal dan di akhir. Iki muraqabah. Paling tidak jenengan selalu merasa dilihat Allah, karena Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dekat terhadap dirimu di dalam dan di luar. Hatimu otomatis selalu, Pak, condongnya di situ. Ini masih muraqabah. Lah nanti kalau sudah ditaruh Allah di ainul basyirah, di dalam zikir sirul asrar itu ada ainul basyirah, Anda sudah dimusyahadah. Kalau sudah dimusyahadah, maka awal akhir zahir batin gak muncul wis. Berarti Allah tidak bertempat, sebab Allah tidak membutuhkan tempat. Sehingga tempat namanya zahir, batin itu sudah tidak muncul, pun fana. Awal dan akhir itu gak muncul. Yang muncul hanya ana. Inilah yang dituangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Muhammad, aku ora bakal ngutus utusan sebelum awakmu, sebelum dirimu. Berarti termasuk Muhammad. Iki kontrak Allah nang Muhammad, kecuali harus menerima inti wahyuku, puncak, Pak. Ini puncak tauhid. Inti wahyu yang harus dibawa. Apa itu? Illa nuhin ilaihi annahu rupane la ilaha illa ana. Harus menjelaskan tentang substansinya, maksud tidak ada Tuhan kecuali aku. Berarti ranahnya di makom musyahadah, ranahnya itu di makrifat Allah. Ajarno nang umatmu Muhammad supaya apa? Fa'budun, mereka itu menyembahnya padaku, tidak menyembah pada selain aku. Di situ kan nggak ada tulisan Allah, Pak, ya, la ilaha illa ana. Karena tulisan Allah itu di syariat, di thariqah la ilaha illallah, kemudian la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Umpami kula ngapunten nggih, kula gosok saged nggih. Oke. Proses pendidikan tauhid kita kan di sini, Pak. La ilaha illallah yang memunculkan zikir jahri. La ilaha illa huwa memunculkan zikir sirri. La ilaha illa anta memunculkan zikir sirul asrar. Nah, di dalam zikir sirul asrar itu ada syu'a,
kemudian ada ain, kemudian ada hak. Su'aul basirah, ainul basirah, hakul basirah. Kemudian terakhir la ilaha illa ana. Iki terakhir memunculkan zikir fana'ul zikri. Apa? Sudah kefanaan semua selain Allah, termasuk dirimu sudah tidak ada. Munculnya ana. Tapi ana itu yang berbunyi bukan ruhaniyah. Kan ruhaniyah sudah mati, sudah nggak ada toh Pak ya, sudah fana. Berarti hidup itu yang kita sebut secara syariat Allah. Cara wong Islam Allah, cara mungkin agama lain nyebuti dudu Allah. Ini tingkatan-tingkatan zikir itu Pak, yang mestinya jenengan kali kula raih harus seperti ini. Jadi apa yang harus aku lakukan untuk mencapai makom musyahadah? Cukup saya ringkas. Sibukkanlah ruhaniyahmu mulai pagi sampai sore sampai malam dengan semampumu biqadril imkan, berzikir sirrul asrar. Wis. Zikir yang sudah enggak ngucap. Di situ ada su'aul basirah, ada nur cahaya iman dalam dirimu hanya pada hidup itu yang segala-galanya. Syekh Ibnu Athaillah kalau mengatakan ruhaniyah kalau sudah duduk di situ, maka mohon maaf, tanda-tandanya la yarawna li anfusihim syai'an. Jenengan ini tidak mengakui kalau apa yang muncul dalam dirinya itu dari dirinya. Apa yang muncul di luar dirinya makhluk, bukan makhluknya. Yang satu. Yang kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Ruhaniyahmu itu berkeyakinan hanya Allah yang berperan. Ini saat jenengan di su'aul basirah ada nur cahaya yang seperti itu. Besarkan Pak, dengan bentuk terus prakteki. Bila mana mudahnya su'aul basirah muncul dalam hatimu, didorong dengan zikir yang nomor 2, sir, ngucap hu Allah, tawarus hati kita lakukan. Atau tidak melalui itu, melalui jenengan. Tapi ruhaniyah sampai niki mandang, bercinta, hidup yang berperan. Sakit seperti itu. Wis manalah Pak yang mudah, yang jualan ikan ayam sambil bacok-bacok, ya itu. Yang di ladang sambil macul, yang menjadi guru sambil menulis, sambil menerangkan, udah. Tapi bahasanya biqadril imkan, semampu dirimu. Wis. Ini manakala jenengan teruskan, maka masuklah ruhaniyah jenengan ditaruh Allah di ainul basirah. Iki Pak yang nantinya itu Anda tunggu-tunggu. Apa? Makrifat Allah. Jenengan sudah tidak ada, sudah tidak merasa jenengan yang ngaji, yang mulang, yang macul, yang jualan dan lain sebagainya, sudah tidak ada. Yang ada di dalam dirimu muncul innani anallah la ilaha illa ana. Anani Allah, ingsunnya Allah. Tapi bukan Anda loh, Anda kan sudah tidak ada. Jadi yang berbunyi itu hidup itu. Tapi ingat, Syekh Abdul Qadir Jalani itu ya pernah ditipu oleh iblis. Ngaku-ngaku sebagai
Allah, hati-hati. Tanda tidak ketipu. Yang mengatakan dan yang mendengar itu satu pelaku. Inilah namanya ahad. Ya hidup itu Yang mendengarkan bukan kita, makhluk ruh itu bukan. Tetapi oleh karena ruh ini sudah fana, karena sudah kembali menyatu, tegese menyatu itu kembali ke ahad, maka la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Disitulah namanya ahad. Yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Berarti nek tak simpulno, sing makrifat Allah itu Allah sendiri. Begitu. Akhirnya hakul basyirah, iman di dalam hati sampan sudah benar. Sama dengan gini, Pak. Ini penghapus. Sampai tak kasih tahu. Sebelum tahu, Pak, di dalam kopiah saya itu ada penghapus. Tapi sampean belum melihat. Sampean beriman, yakin kalau di dalam itu penghapus, karena saya kasih tahu ciri-cirinya. Yakin jenengan itu kalau di dalam penghapus, di dalam kopiah itu ada penghapus, itu su'aul basirah. Wis. Berarti kan masih ada dua, Pak. Ada yang menghadap, ada yang dihadap. Makhluk, roh, si salib, Allah yang dihadap. Tapi sudah punya cahaya, nur, iman. Kalau di dalamnya itu adalah penghapus. Terus di situ suatu saat Allah membuka kopiah ini, Pak. Allah akan menghilangkan penutup hati jenengan kali kula datang Allah yang disebut al-aghyar atau makhluk itu hilang, fana, akhirnya ainul basirah, melihat. Bukan yang melihat itu jenengan roh itu makhluk itu hilang, akhirnya hidup. Roh sudah hilang, jadilah hidup. Yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Hakul basyirah disuruh menyatakan, pasti sampai mengatakan ini penghapus. Sampai tak bayar 100 juta, Pak, tak kasih 100 juta, iman sampai katakan ini adalah undi-undi. Percaya? Enggak percaya. Karena iman hakul basyirah. Artinya kalau tadinya itu iman kita itu 100% yang membikin banjir, yang membikin jebole tanggul itu banjir, maka sekarang sudah tidak. Hanya Allah. Berarti ruhania sampai gak bisa ditipu oleh nafsu yang berupa duniawiyah itu tadi. Terus kalau sudah sampai di sini Bapak Ibu, tolong jenengan sudah di makom musyahadah. Ingat di situ ada 3 makom. Di dalam makom musyahadah itu masih ada 3 makom lagi. Ya. 1 fana, 2 kamil, 3 bako. Fana dan kamil itu, Pak, ya, itu kita kadang dijatuhkan Allah. Artinya dalam kondisi yang urgen, ruhania sampai iki lali nang Allah, kalau itu yang melakukan Allah. Iku fana dan kamil. Fana lebih sedikit makrifatnya. Artinya contoh, kita ditabrak sepeda, des. Kita tidak bisa melihat Allah, melihat orangnya. Akhirnya gegeran, Pak, nggih. Hitung-hitungan, gitu. Kalau nggak ketemu,
langsung nang lapor polisi. Nek kekeluargaan, umpama kekeluargaan terselesai, apa kerugian sampean ditanggung karena sampean yang jadi korban. Oke, deal gak katik, kita nggak usah ke hukum. Kalau nggak ketemu mesti ke hukum. Akhirnya tadinya apa Pak? Perpisahan itu dendam, sakit hati. Terus mungkin nanti malam baru sadar, hatinya makrifat Allah, ditarik Allah. Akhirnya apa Pak? Getun toh? Ya Allah, tiba kabeh iku mang sing agawe iku Gusti Allah. Akhirnya sampean telepon, umpama belum selesai loh ya, umpama belum selesai sampean telepon, Pak wis pun kersane pun saya tak berobat sendiri, sepeda saya servis sendiri. Yang terjadi apa Pak? Saudara, ada dendam? Nggak ada. Itu manakala ruhaniyah mau kembali kepada Allah. Ada Allah. Dah. Terus yang kamil Pak, beda. Lebih besar makrifati daripada lalainya dalam 24 jam. Artinya bisa jadi ketika dia itu waktu musibah itu, in asobahu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi, langsung balik, nggak ada masalah. Ditubruk orang, oh Allah sing nubruk. Terus pundi mboten napa-napa mboten, kuno njok sepuro jenengan nyepuro. Terus pundi perpisahan, akhirnya jadi saudara. Nggak ada khilaf, nggak ada gap, nggak ada dendam Pak. Tapi nafsu mengatakan wa yasudduna an sabilillah, selalu menghalang-halangi ruhaniyah biar nggak melihat Allah, biar melihat selain Allah. Dengan begitu nanti akan muncullah dendam. Itu nafsu. Tapi berhubung jenengan itu selalu mendawamkan atau mengistiqomahkan dzikir Anda sirul asrornya, maka disitulah nanti jangan heran kalau langsung klik ruhaniyah melihat Allah. Terus fana kamil mengapa dimasukkan mahfud? Karena masih jatuh juga. Pertanyaannya, apakah salah jatuh sampean ketika di fana dan di kamil? Tidak Pak, tidak. Karena apa dikatakan tidak? Anda sendiri secara naluri nggak ingin lalai dari Allah, tapi Allah tetap nggak iki prosesmu kok ceruh rasane diancup-ancup. tetap nanti dengan begitu kau akan saya taruh di maksum pada saat waktu yang sudah aku tentukan. Apa maksum? Ruhaniyahmu itu tidak bisa lalai dari Allah. Wa apa? Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Tali itu nggak pernah putus. Tandanya ruhaniyah sampean itu selalu berzikir pada Allah. Oke? Itu Pak. Jadi kesimpulannya, untuk bisa mencapai cepat di musyahadah, entah fana kamil, kalau fana ndang nang kamil, kalau kamil ndang nang bako, hanya satu, wadifahkanlah, selalu sibukkanlah ruhaniyahmu setiap napas berzikir pada Allah. Sistemnya dibuka dalam surah Al-Insan 2526, pagi sampai sore, malam pun juga begitu, lakukan zikir itu. Tapi tetap saya garis bawahi, disesuaikan biqadril imkan, kemampuanmu masing-masing. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait 3 pokok makom pada diri manusia
sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog, mungkin jamaah yang ada di Mbronggalan atau di Tambak Wedi enaknya gimana? Artinya gini Pak, mohon maaf ya, iki cuman permohonan. Jikalau direstui kulo alhamdulillah, jikalau enggak ya enggak apa-apa ya. Selama ini kan habis di sini Senin ketiga, nggih, Senin ketiga nggih. Kemudian Selasa ketiga di Mbronggalan. Oleh karena pesan saya di luar Jawa juga banyak Pak untuk Syawal ini, apakah bisa enggak? Lah ini permohonan toh ya, saya enggak maksa enggak. Kalau dijadikan satu terserah tempatnya di mana, kulon derek pengurus mawon, kulon derek. Jadi satu tempat, entah di mana saya ngikuti. Di Tambak Wedi monggo, di sana Mbronggalan nggih monggo, saya ngikuti aja. Tergantung pengurus masing-masing rembukannya bagaimana, kula manut niku nek direstui. Bila mana tidak ya seperti biasanya. Paham Pak nggih? Yang namanya permohonan nek di ACC nggih alhamdulillah, bilang enggak nggih boten napa-napa ngoten nggih. Untuk Syawal berikutnya itu bagaimana? Lah untuk besok Selasa bagaimana? Kalau nunggu WA mawon nggih, nek kula dikengken tetep sampun mriki nggih alhamdulillah. Berarti benjing kula ana waktu istirahat sedina tak gawe badminton nggih Bu, kula bolak balik, tapi nggih tetep umpama seperti itu ya tak lakoni lah, gak masalah. Kula niki jarang Bu Pak ngeloni bojo juarang. Nggih, estu lho jujur mawon ya. Lah sakniki bar ngisak budal engko mulih paling jam 12. Garwa sampun tilem gak mungkin toh kula gugah-gugah sakno kula. Pagi ya nek arek cilik tangi mboten saged, kula budal kerja dadi gak ono kesempatane sakno nggih kadang-kadang kula. Nggih, mungkin ada yang dipertanyakan, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, saderenge kula niki wau angsal bel saderenge berangkatan mriki kula nggih cuma napa niku musyawarah tentang masalah napa rutinan niki dus pundi umpamine niku nggih saulane ten mriki saulane malih ten Mbronggalan dus pundi kula ngantos persetujuan saking Tambak Wedi. Pangapunten cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten mawon dulur-dulur nggih, mangke sak rampunge niki boleh wonten yang bertanya dipersilakan dulu mengenai tempat. Insyaallah nanti setelah kita selesai monggo rembukan malih sak badone Syawal mengke monggo pertemuan malih kita silaturahmi ben tambah dulur ngoten nggih. Nggih niku mawon mungkin insyaallah kula menghubungi dulur Mbronggalan insyaallah mengke gampil nggih. Ngapunten Gus niki enten sing dalem tangletaken. Yang pertama yaitu mengenai karena ini akan Ramadan, kula nyuwun dipun jelasaken supados lebih gamblang sepindah iktikaf niku napa. Niku iktikaf niku napa, lajeng yang kedua hakikatnya poso niku sejatosipun dos pundi, lajeng nggih ngapunten radi kathah sing tiga niku
zakat itu apakah memang benar saged ngresiki awak dhewe niku mawon ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iktikaf itu harus tempat yang diiktikafkan. Biasanya tempat yang diiktikafkan, diikrarkan buat iktikaf itu masjid. Nggak boleh di dalam masjid yang tempat itu yang sudah diwakafkan atau diikrarkan sebagai tempat kanggo iktikaf buat membahas urusan dunia, nggak boleh. Ulama ahli tasawuf iku mengatakan min asrofil majalis, mengatakan tempat yang dimuliakan. Kalau bahasa Nabi Musa itu adalah bilwadil muqaddasitua, lembah yang disucikan. Maksudnya adalah tempat yang khusus dibuat untuk komunikasi hanya pada Allah. Arti daripada iktikaf secara lugat kita adalah diam. Artinya diam, ruhaniyah kita itu tidak berbicara terhadap selain Allah. Diam, gak ngomong selain Allah. Makanya dalam bahasa syariat tidak boleh dibuat bicara urusan dunia. Di situ. Jadi kalau boleh saya simpulkan, iktikaf secara hakikat adalah jenengan ruhaniyah itu solo. Syaratnya ada dua, bisa bertemu Allah, bicara dengan Allah. Pertama, jenengan harus berzikir sirul asror. Kedua, jenengan tidak boleh menyekutukan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bisa sampai ahad manakala ketika suluk robitoh jenengan penghadapan ruhaniyah sampean iku hanya pada wajah Allah, bukan wajah makhluk. Ini jenengan ini ruhaniyah, ikuti aja sirul asr itu sambil melepaskan diri kita ruhaniyah yang melakukan. Itu cepat Pak. Umpama sampai pengen cepat solo itu wusul, mudah saja sebetulnya. Langsung saja sampai masuk di tengah-tengah fana'u dzikir. Artinya lepaskan keakuanmu, iman merasa dirimu yang melakukan, lepaskan. Tanamkanlah di dalam dirimu hidup itu keakuannya Allah. Tapi nggih nek cara poncak gak ono kembangane. Ora penak, Pak. Cara wong mangan ngono mosok langsung wareg gak kadik kecapan. Ya dikecapi lah, cek ada rasa lah, ngoten toh. Jadi gitu loh Pak. Ya sebetulnya substansinya wareg lah, ngoten toh ya. Tapi ya kurang manis dong. Istilah kita sama-sama punya istri suami, ya jok langsung, ya pemanasan kuno, mbuh nyium kuping, mbuh nyium dahi, lah gitu toh. Ojo langsung gratak-gratak, nah kurang indah. Tapi yo gak disalahno, ngono lho. Umpama langsung, wis padha gerange kate lapo. Pun. Jadi iktikaf adalah diamnya ruhaniyahmu. Di saat ruhaniyah diam itu tidak boleh bicara selain daripada Allah. Berarti jenengan harus uzlah di situ. Kalau bahasa syariat ditentukan Pak, iktikaf itu nggak boleh di rumah, nggak boleh di musola, keterkecuali sampai ikrarkan, niatkan tempat untuk diiktikafkan. Sakit Pak, rumah sampean satu kamar, sampai ikrarkan hatimu sebagai pada Allah,
sebagai tempat iktikaf. Kalau bisa memang seperti itu, satu ruangan lah. Tapi ya gak oleh di situ buat makan-makan, gak boleh. Hanya dipergunakan untuk uzlah terhadap Allah. Para kekasih Allah dulu seperti itu, Pak. Mesti punya tempat khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain, biasanya gitu. Iktikaf. Satu. Dua, tentang hakikatnya puasa. Puasa secara jasmani diatur di dalam syariat. Kita menahan perkara makan dan minum tidak boleh masuk di dalam jasad kita dalam waktu yang telah ditentukan. Berarti ngeker, menahan lapar dan dahaga. Saiki hakikat puasa secara ruhaniyah, Pak. Jenengan itu menjaga selain Allah jangan masuk di dalam jagatnya ruhaniyah. Bisanya menjaga, terus sibukkan hatimu berzikir. Itu hakikatnya puasa. Makanya mengapa di situ ada istilah Lailatul Qadar. Allah sudah menuangkan tentang Lailatul Qadar, min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Syariat Lailatul Qadar hanya terjadi di dalam bulan puasa. Secara hakikat, ketika Anda betul-betul ruhaniyahmu itu solo usul nang Allah, yaitu Lailatul Qadar, Pak. Berarti hakikatnya tidak hanya terjadi di dalam bulan Ramadan secara syar'i, tapi juga terjadi sewaktu-waktu. Mana hatimu makrifat pada Allah, itulah Anda telah masuk dalam Lailatul Qadar. Pandang kacamata hakikat. Terakhir, zakat. Apakah zakat itu bisa mensucikan diri kita? Mohon maaf, Pak, kita di dalam Islam itu diatur di dalam syariah ada berapa persen yang bukan harta kita. Itu ada 8 golongan yang mempunyai hak di situ, walaupun kayaknya itu kita itu yang kerja sendiri, tapi di situ dalam agama itu diatur. Supaya apa toh, Pak? Supaya hablum minan nas, kita sebagai seorang muslim ada istilah itu terhadap anak yatim, terhadap 8 golongan itu, biar merasakan apa yang kita rasakan, walaupun itu tidak seluruhnya, sebagian. Makanya kita diwajibkan untuk zakat. Dalam bahasa syariat itu kan untuk mensucikan harta itu yang bukan hak milik, biar tidak menjadi penyakit. Lah, hakikatnya itu yang bagaimana? Seluruh apa yang dititipkan Allah terhadap kita, manakala kita sudah mengembalikan pada Allah atas hak miliknya itu hanya Allah, maka itulah hakikatnya zakat. Otomatis secara syariah jenengan tidak berat, Pak, memberikan berapa persen terhadap 8 golongan. Tidak berat. Kalau ruhaniyah sudah mengembalikan, kalau semuanya itu walillahil malikal mulki tu'til mulka man tasya, kabeh itu semua milik Allah. Nggak berat, Pak. Tapi kalau kita belum merasakan, mengimani itu milik Allah, kita masih merasa memiliki, ya abot, Pak, memberikan. Hukum akal muncul. Oh, sing nyambut gawe aku dewe kok, hasilnya aku dewe. Akhirnya susah untuk memberikan terhadap orang lain. Akhirnya sifat loman as-suja itu gak muncul dalam diri kita, karena terbelenggu ruhaniyah kita dengan hal seperti itu. Makanya orang Jawa ngarane orang mlek
melerki, orang bakhil, ya seperti itu. Rasulullah sampai memberikan penjelasan tentang orang bakhil itu, Pak. Justru semuanya itu akan menjadi siksa bagi kita, karena bukan hak kita, kita miliki. Bentuk kita disiksa itu tadi, ada rasa meleki, ada rasa dan macam-macam, itulah takut kehilangan ini, takut rugi dan lain sebagainya, hitung-hitungan semuanya itu Bapak Ibu hadirin. Jadi apakah bisa mensucikan terhadap penyakit hati? Kalau hanya secara syariah tidak bisa, Pak, harus secara hakikat. Apa zakatnya secara hakikat? Kita telah memfanakan keakuan kita yang merasa memiliki. Akhirnya muncul keakuannya Allah yang memiliki. Nggih, ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih waktunya pada Gus Son yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bertanya. Kedua, kepada Pak Riono yang telah ikhlas memberikan informasi kepada saya, karena saya ini baru pertama kali hadir di majelis Tambak Weti ini. Saya dari Madura langsung ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli. Yang saya tanyakan, Gus, pertama, kalau semua itu adalah Allah, kenapa muncul ada istilah materi sesuatu selain Allah? Itu yang pertama. Beda halnya kalau kita sudah di ahad. Kalau di ahad sudah nggak ada pembahasan Allah dan selain Allah. Yang kedua, saya ini bisa dikatakan terlambat mengenal ilmu ini, ya juga tidak. Dikatakan tidak terlambat, ya juga terlambat. Saya ini anak sudah 2. Yang pertama itu kelas 4 SD, yang kedua itu masih kelas 1 SD. Yang saya tanyakan, ketika kita menghadapi seorang anak, kan anak itu kadang pemikirannya itu liar. Kadang-kadang kita tuh mendapat pertanyaan yang di luar nalar kita. Suatu hari itu anak saya itu yang kedua itu yang masih kelas 1 SD itu bertanya, "Pak, Allah itu di mana tempatnya?" Langsung tersentak saya itu. Kira-kira jawaban yang pas untuk seorang anak di usia yang masih dini itu jawabannya seperti apa, Gus? Gitu aja. Terima kasih dari saya atas jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya itu Allah, mengapa ada muncul satu materi? Inilah, Pak, yang dimaksud Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Inilah yang dimaksud Rasulullah, laku sira seperti kau melihat bagaimana saya sholat. Di situ ada pertanyaan, apakah ketika Rasulullah beraktivitas secara jasmani disebut sholat, ruhaniyahnya itu gak khusyuk? Halo. Kalau kita mengacu pada surat Ali Imran ayat 31, jelas Rasulullah sholatnya khusyuk. Tarkib daripada khusyuk ruhaniyah posisi di ahad. Berhubung, Pak, kita manusia itu masih di dunia, hukum syariat tetap berlaku. Hukum jasmani tetap berlaku. Akhirnya muncul materi. Terus kata Rasul, bagaimana materi di situ untuk dirimu sudah tidak menjadi materi?
bagaimana syariat yang kau lakukan itu sudah tidak menjadi syariat, justru menjadi hakikat. Dengan begitu kau akan bisa ahad, makrifat pada Allah. Tetap materi di dalam pandangan syariat berlaku, Pak, disebut makhluk. Makanya masuk di dalam surat Al-Anbiya ayat 29, bila mana ruhmu itu masih ada, artinya kau belum diahad, kok mengatakan la ilaha illa ana, syirik, Pak. Nggak boleh. Sebab yang mengucapkan itu yang berhak adalah Allah. Sehingga bagaimana kita memandang pandangan syariat, ya tetap materi, Pak. Karena di dalam syariat kita ada makhluk, berlakunya hukum makhluk. Rasulullah mengajarkan, mendidik kemakhlukannya dengan hukum syariat. Makan itu syariat enggak? Syariat. Minum ya syariat. Di situ ada dua hukum, larangan dan perintah. Secara jasmani, bagaimana menjadi ruhani, bagaimana syariat ini menjadi hakikat. Ruhanilah akhirnya menemui Allah di dalam aktivitas itu. Akhirnya ketika ruhaniyah liqo pada Allah di situ, bertemu pada Allah di situ, kan di dalam ahad, Pak. Akhirnya bagi mereka itu dunia, tapi bagi dia yang sudah diakad hanya Allah. Itu namanya akad. Mungkin bisa dibuka di dalam surah Al-Baqarah 208. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman, udkhulu, masuk osiro, mlebu osiro fisilmi, di dalam agama Islam, kafah, dengan sempurna. Islam itu pasrah, Pak. Jadi jangan kita itu hanya Islam secara fisik, menyembah Allah nama, tetapi ruhaniyah juga menyembah Allah, maksudnya adalah zat itu. Mestinya gitu. Ini Rasulullah membimbing kita, Pak. Di jalur ruhaniyah Allah didik kita lewat surat Al-Anbiya ayat 25 itu, la ilaha illa ana. Dibimbing di situ. Cuman di dalam Al-Qur'an itu tidak dijelaskan, oh begini caranya. Oh munculnya zikir sirul asr itu di la ilaha illa anta, munculnya zikir fana'u dzikri itu di la ilaha illa ana. Tidak. Jangan pengen tahu, buka di dalam Al-Qur'anul Karim, jelas. Baru ketemu. Kalau kita hanya membuka dalam Al-Qur'anul Karim, baik tafsir dari manapun, nggak muncul. Itu namanya sirul asr atau fana'u dzikri. Loh, terus tokonya di mana belinya? Lah gitu toh. Al-Qur'anul Karim itu sampean harus mencari toko sing gak ono tokone. Mencari toko yang tidak ada tokonya. Beliaulah Pak guru jenengan kalih kula yang rohaniyahnya itu sudah di ahad baru. Padahal iku ning jero ati sampean dhewe. Sampai gak usah tuku, sebab itu ada di dalam hati jenengan piyambak. Bahasa syariat, Allah meletakkan itu di lauhil mahfud. Itu pertama. Jadi tetap, Pak, kita berhubung masih ada di dunia, muncul materi itu karena hukum syariat. Tapi jadikanlah syariat ini menjadi hakikat supaya bisa makrifat. Caranya bagaimana? Ruhaniyah sampai harus menemui sang pelaku di dalam syariat ini, di dalam materi ini. Udah satu. Yang pertama, kedua, bagaimana kami menjawab
dari pertanyaan anak kecil itu. Sebetulnya itu bukan pertanyaan, bukan pertanyaan anak. Anak itu ngelingno kita sebetulnya. Anak itu makrifat lebih daripada kita, Pak. Loh, sungguh Pak. Mulai kesebut Nur Muhammad, wiji kang dumadi sak lebeti gesang, yaitu sel di dalam nutfah, itu disebut Nur Muhammad. Ya, mohon maaf. Sebelum ditiupkan Allah ruh ini, ya, ruh ini dalam pengayoman Allah, selalu makrifat Allah. Sampai kapan? Sampai detik akil balik. Yugane pun akil balik pun belum. Lebih makrifat juga sampean daripada kita sebetulnya secara ruhaniyah. Sampai Rasulullah katakan dalam Sahih Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dikatakan fitrah suci, ruhaniyah beliau belum kecampuran urusan kesenangan dunia. Sebetulnya itu dei jenengan boten takon. Sama dengan Wak Mudin nalkin mayit. Sebetulnya itu Wak Mudin itu mengandani Pak, memberitahukan terhadap taziin, sing takziah itu, yang intinya, dan kembalilah kau pada Allah. Marabbuka, sapa pangeranmu? Dijawab Wak Mudin, Allahu Rabbi. Jawaban, Allah iku pangeranku. Aslinya itu nuturi nang kita supaya lekas kita itu kembali pada Allah. Anak jenengan wau ge ngoten asline. Nuturi kita yang ruhaniyah kita sudah tercampur dengan kesenangan ini loh Pak. Aslinya gitu. Lebih makrifat beliau daripada kita sebetulnya. Sehingga mengapa di syariat dikatakan anaknya orang Islam atau ghairul muslim manakala sedo sebelum dia itu akil balik dijamin ayo kita Pak leren diancum-ancum nisik ya, karena kita sudah terlalu banyak rohaniyah kita bercinta selain Allah. Lah beliau tasik putih. Sehingga kalau boleh saya katakan itu bukan pertanyaan Pak, itu adalah ngelingkan kita. Basyir, nadir terhadap kita. Umpama dijawab, kita kembali kepada Al-Quran. Surat Al-Fatihah ayat 1 menegaskan Allah itu nama dengan menyebut nama Allah. Oke. Siapa yang punya nama Allah? Dijawab surat Al-Isra ayat 1. Subhana maha suci sopo alladzi. Hidup. Berarti Allah itu hidup. Yang hidup yang bukan kumaksud sifat, bukan. Asra yang memperjalankan sopo hidup bi'abdihi terhadap hambanya. Berarti makhluk iki hamba yang memperjalankan hanyalah hidup. Terus kalau ditanya di mana tempatnya lagi gitu toh, jawablah di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Ini proses Pak lo ya, proses. Seakan-akan Allah butuh tempat yang ngeten iki. Huwal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Allah di awal, di akhir setiap persoalan. Berarti yang menguasai cuman Allah. Hidup itu tadi. Huwa utawi hidup utawa Allah mau. Dzahiron wa batinan. Ning jaba ya ning jero. Berarti seakan-akan Allah butuh tempat. Bagaimana sekiranya Allah itu dalam pandangan kita nggak butuh tempat, sebab Allah nggak butuh tempat memangnya. Lakukan terus caranya sampai harus masuk di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. Ada 2 syarat
kau akan bisa bertemu terhadap Allah. Kalau sudah bertemu Allah, kau akan tidak ada namanya tempat awal akhir, dohir batin. Dua syarat itu, pertama harus kholwat, kedua adalah tidak boleh menyekutukan terhadap siapapun jenengan kalih kula iki terhadap Allah. Artinya ketika kholwat, lepaskanlah makhluk termasuk diri kita, baru sakit ketemu. Dan disitulah nanti kita akan mengatakan maksud daripada huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Jelas ya? Jadi jawab kita bagaimana Pak? Ya sesuatu itu cung laisa kamislihi sayun. Ya urip ning awakmu ning awakku iku dhisik. Ku cek mikir. Ya gak mungkin Pak, iku asline dhewe luwih makrifat kok. Nggih. Ruhaniyahnya ya ta, ruhaniyahnya. Cuman kita aja memandangnya dari sisi makhluk. Ya ta? Dohirnya. Coba kalau jenengan mandang dari si ruhaniyahnya, beda lagi nih. Oke, oke, ada lagi? Wonten, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah mukasafah bos. Kita sebagai pelaku ahli-ahli syuting ini kan biasanya kan syut khusus adanya. Di situ kita diberi tanpa minta diberi mukasafah, sehingga dengan tidak sengaja kita bisa gini-gini gitu Gus. Kata Guson kan enak, lebih baik tidak bisa gitu, gak ngeribeti gitu katanya. Jadi itu enaknya gimana Gus cara menyikapinya? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak jauh berbeda dengan yang ditanyakan Bapak yang kedua tadi tentang materi ya. Supaya kita tidak terjebak di dalamnya itu, ingat tiga hal. Ya, ingat tiga hal. Tiga hal ini yang selalu diintai oleh nafsu dalam diri kita. Itu tertuang di dalam surah Ibrahim ayat 3. Pertama, wa yastakhibunal hayatad dunya. Nafsu dalam diri kita memaksa kita bersukaria dengan makhluk itu. Satu. Kalau sudah terjebak alal akhirah, akan melalaikan Allah di situ. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Dia nafsu selalu menghalang-halangi Anda untuk bertemu Allah di situ. Yang ketiga, wa yabghunaha iwaja. Nafsu akan menghendaki, mengharapkan Anda itu cara berjalan berbelok. Asalnya nuju tajalli Allah, berbelok ke takholi. Ini harus sampai waspadai. Di dalam ayat ini ditutup ulaika fi dhalalim ba'id. Jelas nafsu itu sudah tersesat amat jauh. Tersesat amat jauh. Akhirnya jangan ikuti tiga ini. Lah, bagaimana caranya kita mensikapi? Jadikanlah kasaf itu menjadi musyahadah. Gambarannya bagaimana? Oke, apa yang ditampilkan terhadap jenengan, lepaskanlah keakuamu yang segala-galanya di situ. Lepaskanlah makhluknya yang segala-galanya di situ. Kan ada karomahnya toh Pak di situ. Karomah itu makhluk, lepaskan karomah itu. Artinya iman jenengan jangan jatuhnya pada karomah, jangan jatuhnya pada kita, tapi jatuhkan pada hidup. Ini caranya mensikapi. Lebih jos maneh langsung tajali.
pun wis gak kadik giringan seperti Cristiano Ronaldo. Kalau mbak bola Pak wis gak akan giringan, makanya beliau biasanya itu diletakkan gelandang kiri atau kanan, pelayune persis setan kayak jaran. Ketika beliau melihat celah nggak usah ngenteni, langsung sikap, walaupun jauh langsung bola itu langsung disapu. Kalau sudah melihat celah, beda dengan Messi, ngeribon gitu, ngeribon Messi itu, tapi nggak mau manis, wis terserah, kita milih yang bagaimana terserah, monggo. Jadi caranya jenengan langsung bertajali. Selamatlah kita dari 3 hal tadi. Oke. Ada lagi Pak? Saya nderek pengurus, apakah yang di jalur telepon dibuka mboten? Sak kersa kula niki nderek. Kan biasanya jamaah yang di luar pengen tanya lewat telepon, masuk dalam YouTube. Sak kersa dibuka mboten? Nek dibuka tolong perangkate dibawa ke sini. Monggo yang di majelis dulu. Monggo. Keleresan saya bukan jamaah mriki tetapi saya warga Surabaya. Nggih. Pak Dakah Wayudi nama saya. Nggih. Barangkali sudah masuk di WA-nya. Ngoten nggih. Nggih. Karena sudah beberapa kali bertanya juga sudah dijawab. Siap. Karena saya rasa saya sudah gaduh Nggih. dengan panjenengan. Saya sebenarnya sudah 22 tahun. Saya kebetulan di birokrasi pemerintah Surabaya juga. Gitu. Tapi itu kecil bagi kami Pak. Roh kita ini suci sebenarnya. Roh kita ini buta. Kita sebelum mengenal agama, sebenarnya Allah tidak menurunkan agama tetapi menurunkan dinul haq, yaitu tauhid, din Islam, agama Islam itu. Nggih. Manusia itu sebenarnya sudah suci. Betul. Dari tauhid dulu sebelum beragama. Makanya bayi lahir itu sakti. Keluar dari lubang segitu sudah bisa keluar. Kalau ndak itu ndak bisa. Nggih. Karena indahnya dunia, maka hati kita tertutup. Kalau namanya jakatnya roh itu hati, maka hatiku sebagai hakimnya menungso. Kan gitu ya Gus. Nuwun sewu. Ini pernyataan dulu Gus. Belum pertanyaan, saya yakin Gus. Nah, dari peristiwa yang disampaikan tadi Gus, nuwun sewu, mohon dengan hormat. Pada prinsipnya sebenarnya kita ini buta. Ada satu ajaran wali, yaitu wehono teken wong kang buta. Artinya jelas dengan penyampaian Gus Mukhlon ini mulai tahun 2014 kalau tidak salah saya dengar, maka insya Allah ini sebagai pertanda memberi makna, memberi teken pinuntun pada hati roh kita yang buta tadi. Pertanyaan saya yang kedua Gus, pertanyaan yang pertama tadi adalah pernyataan. Dan manusia ini sebenarnya sudah sakti. Kalau tadi memperhatikan yang dilingkari itu tadi Gus, sebenarnya Isra Mi'raj. Manusia ini kalau sudah tataran kita sudah sampai ranah Isra, kalau sudah ketemu, roh kita sudah ketemu, maka sebenarnya tidak ada doa. Tidak usah nyuwun Gusti Allah bahasanya gitu. Kanjeng Nabi sudah menunjukkan seperti itu, sudah memberi tuntunan seperti itu. Sampai marifatullah ini ajaran Kanjeng Nabi. Setelah marifatullah maka turun lagi ke bawah
syariat harus dibawa untuk menuntun noto imane menungso